Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan Medika Bahagia, Bapak Dr. Gigi Edi Suharso, SH, MKes. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Medika Suherman, Bapak Amrullah Ibnu Khaldun, SEMM. Yang terhormat Rektor Universitas Medika Suherman, Ibu Dr. Trise Setianingsi, SKM, MKM. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Mutu Pendidikan, Ibu Nesretno Anggraini, Eskep, MKes. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Human Capital Keuangan dan Aset, Bapak Vincent Octavius, SE. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Prestasi Mahasiswa, Bapak Nesiana Setiawan, Eskep, MKes. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Herlina Simanjuntak, SST, MKes. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi, Bapak Joko Purwanto, SE, MAKT. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Vokasi, Ibu Hajar Nur Fatur Rahmah, SST, MKes. Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Nes Angga Saiful Rahmat, MKep, SP Kepkom, serta seluruh Ketua Program Studi, Kepala Biro, Unit, serta para tamu undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang hikmat ini. Hari ini, Selasa 9 November 2021, untuk menghadiri acara pelantikan dan penyerahan surat keputusan jabatan tahun akademik 2021-2022 Universitas Medika Suherman. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu pembacaan doa, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne. Acara keempat yaitu sambutan Ketua Yayasan Medika Bahagia. Acara kelima yaitu sambutan Ketua Senat. Acara keenam sambutan Rektor. Acara ketujuh pembacaan surat keputusan. Acara kedelapan yaitu prosesi pelantikan. Acara kesembilan pembacaan angkat sumpah jabatan. Acara ke-10 penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, untuk mendapatkan kelancaran serta kemudahan, marilah kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Nesiana Setiawan, MKep. Kami persilahkan. Izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kegiatan pelantikan ini dengan munajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita laksanakan dan amanah pekerjaan ini dan jabatan ini selalu diberi kemudahan dan keberkahan dan ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin untuk kedua kesempatan ini saya pimpin dengan agama Islam. Setelah kita menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami. Ya Allah, selamatkanlah kami, berilah kesehatan kepada kami dan keluarga kami, maupun seluruh mahasiswa-mahasiswa kami. Ya Allah, berkailah rezeki kepada kami, kehidupan kami, dan sisa umur kami.
Berkahilah setiap urusan atau pekerjaan kami. Berilah kepada kami dan masuk kami ilmu yang bermanfaat. Mantapkan hati kami untuk selalu meningkatkan ilmu. Kami memohon kepadamu ya Rabb, lancarkan dan mudahkanlah kami dalam menjalankan amanah pekerjaan dan jabatan ini menuju Universitas Medika Suherman yang jaya. Berkahilah dan ridhoi setiap langkah kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasiana. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Medika Suherman yang akan dipimpin oleh Ibu Yupita AMD. Hadirin dimohon berdiri. sadari arti kehidupan setelah ku menuntut ilmu dengan integritas berdedikasi. Entrepreneur dan unggul dengan teguh hati penuh cinta kasih, berbakti kepada orang tua. Bersama UMS ku temukan jalan untuk mengabdikan diri dan ilmu. Wahai mahasiswa dan mahasiswi Universitas Medika Suherman, niat yang murni untuk melayani umat manusia tanpa membeda
persilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Yayasan Medika Bahagia kepada Bapak Dr. Gigi Edi Suharso, SHMKes. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera pada kita semua. Selamat siang pada yang terhormat Bapak Amrullah Ibnu Khaldun SE, MM, Ketua Senat, Ibu Dr. Trisius Danisi, SKM, MKM Rektor Universitas Medika Suherman, Ibu Nesretno Anggraini Puspitasari, Wakil Rektor Bidang Mutu Pendidikan, Bapak Vincent Octavius SE, Wakil Rektor Bidang Human Capital, Keuangan dan Aset, Bapak Nusiana Setiawan, SKM, MKep, Wakil Rektor Bidang Prestasi Kemahasiswaan, Ibu Helena Semenat Juntak, SST MKep, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Ibu Hajar Nur Fatur Rahmat, SST MKes, Dekan Fakultas Ilmu Vokasi, dan beserta seluruh Kaprodi yang akan dilantik pada hari ini. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu karena banyak sekali, ada 22 di sini. Ya. Yang terpenting adalah niat dari kita semuanya bahwa pada hari ini pelantikan Kaprodi Universitas Medika Suherman ini menjadikan sejarah atau titik tonggak daripada Universitas Medika Suherman ini. Yang pertama, Universitas Medika Suherman ini mempunyai moto atau ide unggul, yaitu integritas, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan loyalitas, kemudian dedikasi, artinya fokus di situ, entrepreneur, dan unggul. Namun, ide unggul ini juga harus dibarengi dengan tindakan nyata, yaitu 4 pilar. 4 pilarnya atau kalau saya sebutkan adalah Fantastic Four-nya. Pertama adalah ya, SDM nomor 1. Kedua adalah sarana prasarana, kemudian kurikulum, dan juga tata kelola. Artinya setiap Kaprodi harus bisa mempersiapkan dan memajukan prodinya dengan 4 pilar tadi, di mana SDM, kurikulum, sarana prasarana, tata kelola, ini berjalan bersama. Karena kalau misalnya SDM tidak dipersiapkan, kita tidak akan bisa bersaing untuk maju ke depannya. Nah, jadi itu benar-benar semua harus diperhatikan. Nah, kemudian di era sosial media ini, saya titip kepada para Kaprodi ya, yang akan dilantik pada hari ini, di mana otak kita harus lebih panjang daripada jari kita. Maksudnya apa? Jangan mudah kalau kita sedang ada masalah dimanapun itu. Mungkin di keluarga, di rumah, ataupun di kampus Universitas Medika Suherman sekalipun, kemudian kita sembarang upload atau mungkin kita sembarang istilahnya sekarang tuh berkeluh kesah di sosial media. Namun tuh hati-hati karena sekarang ada undang-undang ITE di mana kalau jari kita sudah pencet, udah upload, itu nggak bisa tarik lagi. Jadi istilah saya, jangan lebih panjang jari kita semua dibanding otak kita. Otak kita harus lebih panjang dibanding jari kita. Ini menjadi penting karena sekarang menjadi zamannya sosial media, ya, di mana orang harus lebih bijak dalam memakai sosial media. Karena jejak digital tidak bisa dihapus. Nah, kembali lagi dengan pelantikan pada hari ini, Universitas Medika Suherman mempunyai semangat baru, spirit yang baru. Mari kita mulai dengan membiasakan hal-hal yang benar. Bukan membenarkan yang biasa.
Nah, artinya ini sudah harus lahir baru juga dan mempersiapkan sungguh Fantastic Four tadi, SDM, kurikulum, sarana prasarana, tata kelola. Jadi benar-benar itu dipersiapkan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik di wilayah, saya tidak muluk-muluk lah, di wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan nanti tingkat nasional, dan syukur-syukur di Asia Tenggara. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Rektor Ibu Dr. Ada Trisius Ganingsih, saya yakin dan juga para Senat dan juga Kaprodi yang ada, Wakil Rektor, Dekan yang ada, saya yakin Universitas Medika Suherman pasti bisa. Amin. Nah, singkatnya, mari kita sama-sama berjuang. Ini tidak bisa sendiri, ini harus bersama. Namanya kerja sama tuh kerja bersama-sama, tidak bisa hanya satu orang saja. Jadi tolong diniatkan dengan sungguh-sungguh, rapatkan barisan langkahnya, seluruh dari rektor, senat, kemudian wakil rektor, dekan, kaprodi, dan juga mahasiswa dari Universitas Medika Suherman, ini harus bersama-sama. Kalau tidak mungkin atau tidak bisa kalau hanya yayasan saja, rektor atau seluruh sivitas akademika tidak mempunyai visi yang sama, tidak akan mungkin bisa maju. Atau sebaliknya, rektor dan seluruh sivitas akademika mempunyai visi yang luar biasa, tapi yayasannya tidak mau, juga tidak bisa. Nah, kita beruntung. Ya, artinya kita terberkati saat ini bahwa dari yayasan dan rektor, senat, dan seluruh sivitas akademika Universitas Medika Suherman mempunyai persepsi yang sama, misi dan visi yang sama untuk melangkah maju. Langkah maju sungguh, di mana memang kita harus berlari. Ya, berlari dalam artian saat ini Universitas Medika Suherman mempunyai misi yang terdekat adalah membentuk fakultas kedokteran. Insya Allah kalau Tuhan berkenan, ini bisa realisasi di tahun depan. Tapi tentunya ini bukan hal yang mudah. Ya, tentu butuh struggle, tapi bukan tidak mungkin. Artinya melihat perkembangan atau histori daripada mulai dari Stikes Medika, ya, kemudian tahun 2018 menjadi Institut Medika Dr. G. Suherman atau IMDS, kemudian 21 April 2021 menjadi Universitas Medika Suherman. Ya, itu bukan hal yang sebentar. Tentunya ini semua adalah kontribusi atau jeripayah mulai dari rektor, senat, wakil rektor, dekan, kaprodi, dan seluruh dosen dan pendik yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Dan tentunya juga dukungan para mahasiswa-mahasiswi tercinta UMS. Inilah contoh bentuk konkret kerjasama tim. Ya. Jadi yang sudah misalnya ada ya ketidakharmonisan atau miskomunikasi, itu harus kita tinggalkan di belakang. Sekarang kita mulai dengan sesuatu yang baru. Universitas Medika Suherman harus lahir dengan semangat ide unggul yang baru, dengan semangat yang baik untuk kebaikan kita semuanya. Dari kita, UMS, oleh kita, dan untuk UMS dan kita semua. Intinya, mari kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi ini. Namun, 4 pilar tadi, atau Fantastic Four tadi, jangan sampai dilupakan. Utamanya harus kita mulai dari SDM. Kalau SDM-nya itu bagus, ukuran bagusnya yang paling simpel kita mulai dari ide unggul. Unggulnya bagus, insya Allah. Saya yakin bahwa kita UMS pasti bisa masuk ke dalam jajaran universitas yang ternama. Mungkin itu, saya tidak berpanjang lebar. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Sekali lagi, Profisiat, selamat kepada para kaprodi. Semoga menjadi berkat buat kita semua dan UMS. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Terima kasih banyak kepada
Bapak Ketua Yayasan Medika Bahagia yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Senat Universitas Medika Suherman kepada Bapak Amrullah Ibnu Holdun SEMM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Gigi, Ketua Yayasan. Saya hormati Dr. Trisha, Rektor UMS, Wakil Rektor Akademik Ibu Retno, Wakil Rektor Human Capital Asset dan Keuangan Pak Vincent Octavius. Yang saya hormati Wakil Rektor Prestasi Mahasiswa Pak Yana, Dekan Fakultas Kesehatan. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Vokasi Ibu Hajar serta Pak Joko, Dekan Fakultas Sosial dan Bisnis. Serta Bapak Ibu yang saya hormati juga Pak Angga, lupa mohon maaf, Ketua LPPM kita, serta seluruh para pimpinan, Ketua Program Studi di lingkungan UMS, Ketua Kepala Biro dan Kepala Unit atau Unit Pelaksana Teknis. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah. Sudah lama sekali, 21 April 2021 sampai dengan hari ini kita bisa baru meresmikan struktur organisasi yang ada. Kurang lebih hampir 3-4 bulan kita terus menggodok di tingkat pimpinan untuk mencari format bentuk struktur yang pas buat kita seperti apa. Benchmarking berbagai tempat coba kita lakukan dan kita bertanya kepada para ahli dan kita juga berkomunikasi dengan para ahli agar apa yang kita putuskan ini menjadi sesuatu hal yang tepat bagi UMS. Mungkin bagus di tempat yang lain tetapi tidak tentu akan bagus dan tumbuh berkembang di kampus kita. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan kita masih sangat panjang. UMS ini baru lahir. Walaupun secara kelembagaan kita sudah 16 tahun yang lalu kita sudah ada. Tetapi bentukan baru ini baru lahir 21 April 2021. Tentunya 16 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu framework yang ada di pikiran kita polanya masih institut. Atau beberapa periode waktu yang lalu kita masih berbackground pada lembaga-lembaga sebelum Bapak Ibu masuk ke sini. Atau beberapa tahun yang lalu yang lebih senior lagi bentukannya masih framework yang ada di pikiran kita sekolah tinggi ilmu kesehatan. Transformasi leadership ini bukan hanya dilakukan di tingkat rektoran saya pribadi, tetapi saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan transformasi leadership. Kenapa kita harus melakukan transformasi leadership? Kita harus mengubah cara pandang kita bekerja, cara kita beraktivitas. Memang kelihatannya klise, kelihatannya mudah. Seperti e-kampus Bapak Ibu. Kita tanya kepada GSOF, bagaimana program untuk ke universitas seperti itu? Enggak apa-apa Pak Amrul, sudah kompatibel data e-kampus kita dengan kondisi-kondisi yang ada di fakultas. Saya cek lagi datanya ke Mbak Ima, saya cek ke kampus, ke aktivitas yang lain. Ya, betul kompatibel. Kompatibel versi institut. Tetapi tidak kompatibel, belum kompatibel dengan versi fakultas atau universitas. Kita lihat, di tingkat universitas, kita tidak menemukan aset ya, tempatnya Mbak Imas ya, ada Mbak Imas ya, aset-aset. Itu tidak muncul di sana. Asetnya masih aset di tingkat university. Padahal UPPS-nya adalah fakultas. Itulah tantangan-tantangan kita. Jadi mindset-nya kita ubah pelan-pelan, step by step kita lakukan pelan-pelan. Dulu di tempatnya Ustadz Angga, mindset-nya sudah berubah. Mindset-nya adalah setiap UPPS itu harus memiliki roadmap. Bahkan sampai tingkat program studi, Bapak Ibu,
ada namanya peta penelitian yang menjadi keilmuan masing-masing dosen. Sudah sangat berbeda sekali. Apalagi Bapak Ibu kalau pernah mengikuti kegiatan updating kurikulum yang OBE. Mungkin Bapak Ibu baru mengenal kurikulum KPT. Kita kenal KPT. Tapi kekinian sudah ada namanya kurikulum OBE, Outcome Based Education. Yang larinya semuanya kepada standar outcome. Oke, di foto harus bergaya dulu dong. Udah. Oh, oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebaharuan-kebaharuan inilah yuk kita bareng-bareng, saya mengajak kepada diri saya, semoga berimbas kepada Ibu dan Bapak, ayo kita berubah step by step. Tidak mungkin perubahan kita langsung gedubrak semuanya menjadi satu kesatuan yang susah untuk kita ikuti Bapak Ibu. Marilah kita hijrah untuk menjadi kebaikan bagi kelembagaan kita. Ya, tentunya Bapak Ibu, rumah kita memang seperti ini. Atapnya terbuat dari baja ringan. Lantainya terbuat dari epoksi. Temboknya terbuat dari bata putih. Tentunya rumah kita dengan warna seperti ini tidak akan bisa diceritakan dengan mudah ke kampus lain. Aduh, kalau kampus saya itu atapnya karena nggak punya ya, jadi atapnya pakai atap baja ringan saja. Bapak Ibu tidak perlu bercerita tentang kondisi yang ada tempat kita kepada orang lain, kampus lain. Kalau kita semakin banyak bercerita tentang kondisi kita, kekurangan kita, rumah kita, lantai kita, cat kita, bentuk rumah kita, bukan akan menjadi baik pada saat kita bercerita kepada orang lain. Dan belum tentu orang lain itu akan satu frekuensi dengan kita. Tadi disampaikan oleh yayasan, framework-nya adalah undang-undang IT. Kenapa? Karena sangat susah Bapak Ibu untuk hal itu dilakukan kalau kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Marilah Bapak Ibu, kita punya ide unggul, kita step by step ada perubahan-perubahan. Semoga dengan adanya perubahan menjadi university, kita ada perubahan-perubahan sisi yang lain ya. Ada perubahan income, ada perubahan kesejahteraan, ada perubahan masa depan, ada perubahan karir, ada perubahan kelembagaan, ada perubahan karya dari kita masing-masing. Dan saya mohon dengan hormat pada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, tahun ini adalah tahun haki dan publikasi. Yuk kita dukung kebijakan rektor, didukung kebijakan yayasan, everybody yang ada di sini, Bapak Ibu, dari Mbak Kiki sampai dengan Mas Heri di belakang, Mbak Amel, Mbak Juju gitu ya, itu pun harus ada produk haki yang kita lakukan. Jangan sampai haki-haki kita out of date, tidak bervalue, dan kita akhirnya gigit jari, kita tidak memiliki apa-apa. Kita challenge Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini, kita step by step kita berubah. Berubah itu menyakitkan, karena merubah zona aman itu susah, sangat susah. Mungkin kalau Ustadz Angga sama Ustadz Bagio suka nasehatin, satu hari berapa ain bacaannya gitu. Kalau yang muslim ya, baca satu hari berapa ain. Nah, kita selama ini banyak membaca, kalau kata Ustadz Wahyu, bacanya adalah WA dan Facebook mungkin atau IG. Melihatnya handphone itu kebanyakan sana. Berubah memang susah untuk kita mengikuti itu. Atau Bapak Ibu yang melakukan puasa Senin Kamis, puasa Daud, susah memang. Ya, Mas Doni ya, ada susah. Ngantuklah yang inilah, yang itu. Tapi tantangan bagi kita. Memang berubah itu susah. Ayolah Bapak Ibu, kita ajak diri kita masing-masing. Saya mengajak diri saya pribadi tentunya. Dan saya mengajak pada Bapak Ibu semua, ayo kita berubah step by step. Allah alam biswab, semoga ini bermanfaat bagi diri saya tentunya. Dan semoga bermanfaat bagi diri antum semua, Bapak Ibu semua. Dan ini menjadi kebaikan kita semuanya. Semangat bertugas, semangat menjalankan amanah, insya Allah kapal kita akan menuju kepada tujuan yang sama-sama kita menjadi pulau yang menjadi tujuan kita semuanya. Sudah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak
Amrullah Ibnu Halim yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Medika Suherman kepada Ibu Dr. Trisha Setianingsih SKM MKM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Medika Bahagia, Bapak Dr. Gigi Edi Suharso SMKes. Yang saya hormati Ketua Senat, Bapak Amrullah Ibnu Halden SEMM. Yang saya hormati seluruh jajaran Warek, Ibu Warek Bidang Mutu Pendidikan, Ibu Nesretno Anggraini SKap MKes. Yang saya hormati Bapak Warek 2, Bapak Vincent Octavius SE. Yang saya hormati juga Bapak Warek Bidang Prestasi Kemahasiswaan, Bapak Nesyana Eskapnas MKap. Yang saya hormati seluruh pejabat UMS yang insya Allah hari ini akan dilantik, para kabiro, para ketua lembaga, para kaprodi, dan para kepala unit. Dan yang saya banggakan adik-adik, mohon maaf, mbak-mbak. Masih imut tapi luar biasa ya, ini dedikasi dan juga loyalitasnya kepada UMS, Nadia Uliana Umah dan juga Mbak Yuvita Anggraini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita banyak nikmat sampai dengan hari ini. Tidak layak rasanya kita berkeluh kesah setelah apa yang kita lalui selama ini, dan Allah masih mengizinkan kita menghela nafas, melihat orang-orang yang terkasih, orang-orang yang kita sayang ada di dekat kita. Ya, saya agak sedikit ini ya, kemarin banyak sekali berita duka, termasuk ada dari kerabat saya juga meninggal begitu dan masih muda. Saya berpikir, ya Allah, umur itu benar-benar rahasia gitu. Ya, saya nggak tahu hari ini saya masih bernafas, mungkin besok atau lusa, wallahu alam. Ya, dan alhamdulillah rasanya dengan begitu banyak waktu dan kesempatan yang telah Allah Tuhan berikan kepada kita, nggak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ketua Yayasan sudah memberikan sambutan, Bapak Ketua Senat sudah memberikan sambutan. Itu rasanya memberikan energi ya buat kita semua. Saya kemarin dipercaya lagi ya untuk melanjutkan memimpin UMS ini untuk periode yang kedua. Kalau sebelumnya berarti ini periode ketiga, karena kalau dihitung dari IMDS kemudian UMS ini periode kedua. Ya. Yang terpikir oleh saya ketika saya diberikan amanah, saya berpikir, kenapa Allah memberikan ini kepada saya? Ya, Bapak Ibu pun mungkin demikian ya. Kenapa Allah memberikan atau menitipkan jabatan ini kepada saya? Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang tanpa ridhonya lah. Segala sesuatu itu mesti atas izinnya Bapak dan Ibu. Ya, entah lewat siapapun, entah lewat ketua yayasan, entah lewat ketua senat, entah lewat rektor, entah lewat siapapun, amanah itu diberikan dan Allah ridho nyampe juga ke kita. Ya, kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Allah di balik itu. Ya, kita nggak tahu karena setiap langkah, setiap gerak pasti ada rencana Tuhan, rencana Allah di balik itu. Wallahu alam, entah itu takdir baik atau takdir buruk. Tetapi kita semua berdoa, semoga titipan ini menjadi takdir baik kita, Bapak dan Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ini menjadi takdir baik kita, apapun yang akan kita jalani ke depan, apapun yang akan kita hadapi ke depan, niatkan dalam diri kita bahwa ini adalah tanggung jawab kita atas amanah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Leadership itu science and art, Bapak dan Ibu. Jadi tipe kepemimpinan saya, tipe kepemimpinan Pak Amrul, Dr. Edi, Pak Yana, Pak Vincent, Bu Retno, ibu-ibu semua, bapak-bapak, itu pasti beda tesnya, beda rasanya.
Nggak ada yang sama, nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling buruk. Ya, seni leadership itu. Jadi saya dulu ketika diamanahkan oleh Dr. Edi sebagai wakil ketua 1 bidang akademik, kemudian jadi ketua, Dr. Edi tidak pernah meminta jadi rektor harus begini ya, jadi ketua harus begini. Enggak. Tetapi mengalir begitu saja. Dan saya pun nggak pernah tahu jadi rektor yang versi yang baik itu yang bagaimana, saya nggak tahu. Saya hanya learning by doing, jalan aja, ngalir aja. Ya, semoga Allah membimbing saya dan semoga Allah membimbing Bapak dan Ibu semuanya. Saya yakin ketika Allah ridho, Allah akan permudah jalan. Yakin Bapak dan Ibu. Ya, dan semoga hope kita kepada UMS, saya bilang ke yayasan, kami semua menitipkan hope kepada UMS. Kami punya harapan, kami punya mimpi. Dan UMS pun punya harapan, punya mimpi. UMS pun menitipkan hope-nya ke kita. Mau seperti apa UMS ke depan tergantung kita. Seperti apa kita ke depan ya tergantung UMS ini juga. Walaupun memang UMS bukan satu-satunya tempat mencari nafkah. Tempat kita menitipkan hidup. Tapi untuk saat ini, disinilah kita menitipkan harapan dan mimpi-mimpi kita di UMS. Bapak dan Ibu, bismillah. Ya, dengan niat yang baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita jalani ini semua. Rezeki sifatnya relatif. Ya, saya dulu datang ke sini dibilang sama dokter infertil, gak akan bisa punya anak. Ternyata dalam hitungan 4 tahun saya punya 3 anak, Bapak dan Ibu, di sini. Kemudian saya juga ketika di sini, ya alhamdulillah saya bisa lanjut S3. Begitu. Saya berpikir, ya mungkin rezeki saya lewat UMS itu gitu. Saya punya anak 3 setelah divonis infertil. Dan saya bisa lanjut S3 di UMS ini. Dan alhamdulillah juga anak-anak saya tumbuh sehat. Mudah-mudahan juga tumbuh cerdas sesuai harapan saya gitu. Dan Bapak dan Ibu, saya yakin itu semua dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Di UMS ini mungkin ada yang ketemu jodoh di sini. Betul nggak Pak Den? Oh, itu. Oke, Pak Denny ya, ketemu jodoh. Alhamdulillah, rezeki. Jodoh itu rezeki luar biasa. Ada yang di sini alhamdulillah bisa punya baby ya Bu Retno. Setelah menunggu sekian puluh tahun. Ada yang di sini juga ternyata luar biasa, kehidupannya sakinah, mawadah, warohmah dengan keluarganya. Punya istri yang baik, punya suami yang menyayangi kita, punya anak yang solehah. Gitu. Dan itu rezeki yang luar biasa. Jadi saya berpikir, saya jadi rektor ataupun bukan sebagai rektor, gitu, rezeki saya tetap ada. Rezeki saya tetap ada, lewat apapun. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah mungkin ini sedikit saya tidak bicara masalah akreditasi, masalah yang lain-lain. Tadi Pak Ketua Senat sudah menyampaikan itu secara gamblang. Tapi entah yang di pikiran saya, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah itu Bapak dan Ibu. Jadi pelantikan yang hari ini akan kita jalani, insya Allah selama 2 tahun ke depan kita mengemban amanah dan ini luar biasa. Luar biasa Bapak dan Ibu, karena banyak sekali pekerjaan yang di depan mata juga menanti kita. Pulang ke rumah, ada suami, ada anak-anak yang juga meminta perhatian kita. Nah itu ya Allah, semoga kita semua pandai membagi waktu, pandai menjaga diri dan juga menjaga kesehatan supaya apa yang kita lakukan itu tidak terlalu menjadi beban yang terlalu berat Bapak dan Ibu. Dan insya Allah mudah-mudahan tadi yang disampaikan Ketua Yayasan, dengan momen ini, kita pelantikan ini menjadi menjadi komitmen bersama. Ketua Yayasan punya komitmen, punya tugas. Senat punya komitmen, punya tugas. Saya rektor punya komitmen, punya tugas. Bapak Warek bidang human capital, aset dan keuangan, Ibu Warek bidang mutu pendidikan, Bapak Warek bidang prestasi mahasiswa, seluruh dekan dan fakultas punya komitmen dan punya tanggung jawab. Kita jalani bersama, kita berjalan bersama, apa yang kurang kita perbaiki sama-sama. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, saya tidak terlalu banyaklah bicara mengenai akreditasi.
Renstra, Renov, itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari rasanya ya, dan tidak akan lepas dari kehidupan kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi kita, Bapak dan Ibu, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam periode saya yang lalu dan insya Allah mungkin periode saya ke depan memimpin UMS ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, adil versi saya mungkin berbeda dengan adil versi Bapak dan Ibu. Ya, sudut pandangnya mungkin berbeda. Kemudian baik versi saya belum tentu baik versi Bapak dan Ibu, semua relatif. Ya, dan kita kembalikan kepada rule-nya. Ya, yang bisa kita lakukan sebagai manusia, kita kembalikan pada aturannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu yang hari ini dilantik. Semoga langkah kita ke depan diberikan kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Rektor. Selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan oleh Wakil Rektor Human Capital, Keuangan dan Aset kepada Bapak Vincent Octavius SE. Dipersilakan. Selamat siang, yang terhormat Ketua Yayasan Medika Bahagia, Dr. Gigi Edi Suharso, Ketua Senat Universitas Medika Suherman, Bapak Amrullah Ibu Koldun, Ketua Ibu Rektor, Ibu Trisius Daningsi, kemudian ada Ibu Retno, ada Pak Yana, kemudian Bu Herlina dan Bu Hajar. Maaf saya lupa. Baik, izin membacakan SK Rektor. Yang pertama, pengangkatan Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat kepada Bapak Nes Angga Saiful Rahmat, MKep, Eskep, Mkom. Kemudian, Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Ibu Neneng Julianti, SST, MKes. Ketua Program Studi Sarjana Farmasi, Ibu Yulia Rafitri Rizky, SFAM, MSI. Ketua Program Studi Sarjana Gizi, Ibu Kiki Puspasari, SKM, MSI. Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Kesehatan, Ibu Ice Marini, SKM, MKM. Ketua Program Studi Sarjana Fisioterapi, Bapak Masrum Syam, SPT, MPIS. Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ibu Edwina Rudianti, SSI, MSC. Ketua Program Studi Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok, Bapak Hari Iskandar Kang, BCM, MCM. Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Dr. Lido Sianipar, SPAN, MKes. Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan, Nurse Saiful Nuril Anwar Huda, Eskep, MKep. Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Retail, Bapak Syamsuddin Baharsya, SEMM. Ketua Program Studi Sarjana Bisnis Digital, Bapak Niko Suwaryo, Eskom, Mkom. Kemudian SK Rektor tentang pengangkatan Kepala Biro. Kepala Biro Pangkalan Data dan Akademik, Bapak Doni Romdoni, Eskom. Kepala Biro Administrasi dan Umum, Bapak Antonius Mudita Kumara, SM. Kepala Biro Kemahasiswaan, AG Dwi Winarno, SE. Kepala Biro Kerjasama, Ibu Ika Kania Fatdo Wardani, SSTM, Kes. Kepala Biro Perpustakaan, Galuh Dwi Anggiasari, SIPUS. SK Rektor Pengangkatan Unit Penelitian PKM. Unit Publikasi dan Sentra Haki, Bapak Anom Dwi Parakorso, SKM, MKM. Pengangkatan Unit Ventura, Rima Rustianti, SPD. Unit Aset, Imas Masito, SAB. Unit Human Capital, Aryani Juwita, SE. Unit Teknologi Informasi, Heri Kusrianto, Eskom. Unit Laboratorium Komputer, Arif Rahman Hakim, Eskom, Mkom.
Unit Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi, Rizky Muyasar SEMM. Unit Research Study dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi, Hasanuddin SEMM. Unit Publikasi dan Haki Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi, Nur Hasan SEMM. Unit Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi, Riko Septia SEMM. Unit Pangkalan Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi, Adinda Eskom. Pengangkatan Unit Lab Ilmu Biomedik IKA Prihatiningrum AMD FAM. Unit Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Vokasi, Nurse Suwanda Saputra Eskep Mkep. Unit Research Study dan Kerjasama Fakultas Ilmu Vokasi, Nurse Robi Rahmadi Akbar Eskep Mkep. Unit Publikasi dan Haki Fakultas Ilmu Vokasi, Edwina Rudiati SSI MSC. Unit Mutu Fakultas Ilmu Vokasi, Nurse Pristia Riana Putri Eskep Mkep. Unit Pangkalan Data Akademik Fakultas Ilmu Vokasi, Desi Purwanti AMD. Unit Laboratorium Sentral Keperawatan dan Kebidanan, Nurse Yeni Kuntari Eskep. Unit Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Rohani Siregar SSTMKes. Unit Research Study dan Kerjasama Fakultas Ilmu Kesehatan, Dr. Gigi Emilia Christina Hutagaul Mars. Unit Publikasi dan Haki Fakultas Ilmu Kesehatan, Nurse Ika Juwita Giyaningtyas Eskep Mkep. Unit Mutu Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Ahmad Subagio SSI MPAM. Unit Pangkalan Data Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan, Amalia Darmawanti AMD. Kemudian SK LPMI tentang pengangkatan bidang standar mutu dan audit, Bapak Denny Alamsyah SPMSI. Pengangkatan bidang mutu pangkalan data universitas, Bapak Wahyu Maulana SP. Demikian SK-nya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Vincent. Acara selanjutnya yaitu prosesi pelantikan dan penyerahan surat keputusan Rektor dan Senat sekaligus penandatanganan berita acara pelantikan. Kami mohon kepada nama yang disebutkan berkenan untuk maju ke depan. Yang pertama adalah surat keputusan Rektor tentang pengangkatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Nes Angga Saiful Rahmat, MKep, SP Kepkom. Kepada Bapak kami persilakan. Silakan Pak. Mohon berkat Ibu Rektor dan Bapak Ketua Senat dimohon untuk maju ke depan. Anak saya Presia. RE. Oh, RE. Oh, kamu bisa. Iya. 4.750.000, Bang. Habisnya berapa? Belum, Mas, kita nggak main aja. Kalau toko beli berdiam aku kasih special price ya diskon.
kepada Bapak Nes Angga, dipersilahkan kembali ke tempat. Pada Bapak Amrul dan Ibu Rektor, dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Selanjutnya, SK Rektor tentang pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Ibu Neneng Julianti, SST MKes. Silakan Ibu maju ke depan. Selanjutnya, Ketua Program Studi Sarjana Farmasi, Ibu Yulia. Selamat kepada Ibu Neneng Julianti, SSMT. Okay. Terima kasih, Bu Neneng. Selanjutnya Ketua Program Studi Sarjana Farmasi, Ibu Yulia Rapitri, Rizky Espam, MSI. Selanjutnya pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Gizi, Ibu Kiki Puspasari, SKM MSI. Selamat kepada Ibu Kiki Puspasari, SKM MSI. Pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Kesehatan, Ibu Ice Marini, SKM MKM. Terima kasih Ibu Ice, selamat. Pengangkatan Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan, Bapak Nes Syaipun Nuril Anwar Huda, SKEP, MKEP. Selamat Bapak. Selamat Bapak Nes Syaipun Nuril. Selanjutnya, pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ibu Edwina Rudiarti, SSI MSC.
Selamat kepada Ibu Edwina. Pengangkatan Ketua Program Sarjana Manajemen Retail Bapak Syamsuddin Bahar Syah, SEMM. Selamat kepada Bapak Niko Suwaryo. Selanjutnya pengangkatan Kepala Biro Pangkalan Data dan Akademik Bapak Doni Romdoni Eskom. Mohon maaf. Pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Bisnis Digital Bapak Niko Suwarso Eskom Mkom. Selamat kepada Bapak Niko. Selamat Bapak. Pengangkatan Kepala Biro Pangkalan Data dan Akademik Bapak Doni Romdoni Eskom. Mohon izin Ibu Retno mendampingi. Selamat kepada Bapak Doni Romdoni. Selamat Pak Deni. Selanjutnya pengangkatan Kepala Biro Administrasi dan Umum Bapak Antonius Mudita Kumara SM. Padanya kami persilakan Bapak Vincent, mohon izin. Selamat kepada Bapak Antonius. Selanjutnya Kepala Biro Kemahasiswaan Bapak Age Dwi Winarno SE. Bapak Nasiana, mohon mendampingi. Selamat kepada Bapak Age Dwi Winarno, Pak Aji, mendampingi Pak Aji. Selanjutnya pengangkatan Kepala Biro Kerjasama Ibu Kania Patdowardani SST MKes. Pak Haji, mohon izin mendampingi Pak Haji.
Selamat sekali lagi kepada Ibu Ika Kania. Selanjutnya, Kepala Biro Perpustakaan Ibu Galuh Dwi Anggiasari, SIPUS. Dipersilakan. Mohon izin Ibu Retno untuk mendampingi. Selamat kepada Ibu Galuh. Selanjutnya pengangkatan penanggung jawab unit publikasi dan sentra haki Bapak Anom Dwi Prakoso, SKM MKM. Pada Bapak kami persilahkan. Mohon izin Pak Angga, mohon mendampingi Bapak. Selamat kepada Bapak Anom. Selanjutnya, pengangkatan penanggung jawab unit Pentura, Ibu Rima Rustiani, SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Mohon izin Pak Didit, Pak Antonius untuk bisa mendampingi, mohon maaf. Selamat kepada Ibu Rima Rustiani, SPD. Selanjutnya pengangkatan penanggung jawab unit aset Ibu Imas Masito, SAB. Kepada Ibu kami persilakan. Kepada Bapak Antonius, mohon izin untuk mendampingi Bapak. Selamat kepada Ibu Imas Masito sekali lagi. Dampingi, mohon izin. Selamat Ibu Imas. Terima kasih. Pengangkatan PJ Unit Human Capital Ibu Aryani Juwita SE. Pada Ibu kami persilahkan. Selamat kepada Ibu Aryani Juwita SE. Pengangkatan penanggung jawab Unit Teknologi Informasi Bapak Heri Kusrianto, Eskom.
Selamat kepada Bapak Heri Kusrianto, Pak Antonius. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Laboratorium Komputer Bapak Arif Rahman Hakim, Eskom, Mkom. Selamat kepada Bapak Arif Rahman Hakim. Ibu Retno, mohon izin Ibu. Terima kasih. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi Bapak Rizky Muyassar, SEMM. Bapak Nesiana. Mohon izin Bapak Age Dwi Narno, mohon izin untuk mendampingi. Selamat kepada Bapak Rizky Muyassar. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Research Study dan kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi Bapak Hasanuddin, SEMM. Bapak Samuel, Bapak Age Dwi Winarno. Bu Ika, mohon izin, unit kerjasama. Selamat kepada Bapak. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Publikasi dan HKI Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi Bapak Nur Hasan, SEMM. Mohon izin Bapak Angga berkenan untuk maju ke depan. Pak Anom, mohon izin berkenan Bapak Anom untuk maju ke depan mendampingi Pak Anom. Bapak Anom. Bapak Anom, silakan Bapak Anom. Selamat sekali lagi. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi Bapak Riko Septia B, SEMM. Selamat kepada Bapak Riko Septia.
Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Pangkalan Data Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi Ibu Adinda Esko. Ya, nangis. Mohon izin pangkalan data dari Bu Retno. Ibu Retno, Pak Dani, mohon izin. Bu Hajar, ilmu sosial, Pak. Iya. Ya Allah. Terima kasih. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Lab Ilmu Biomedik Ibu Ika Prihatiningrum, AMD Pabu. Mohon izin. Selamat kepada Ibu Ika. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Vokasi Bapak Neswanda Saputra, Eskep Mkep, kepada Bapak kami persilahkan. Ibu Hajar mohon mendampingi. Ibu Hajar. Ibu Hajar. Iya. Pak Samuel juga ikut mendampingi, mohon izin Bapak. Bapak Aga Dwi Winarno, mohon izin Bapak. Bapak Jiana. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Research Study dan Kerjasama Bapak Nesrobi Rahmadi Akbar, Eskep Mkep. Kepada Bapak kami persilahkan. Dan Bapak Age untuk mendampingi. Bu Ika Kania, mohon izin ikut mendampingi kerjasama Ibu. Selamat kepada Bapak Robi.
Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Publikasi dan HKI Fakultas Ilmu Vokasi Ibu Edwina Rudiarti SSI MSc. Pada Ibu kami persilahkan. Bu Hajar mohon izin mendampingi, Pak Angga mohon izin mendampingi, Pak Anom mohon izin mendampingi juga Bapak. Selamat kepada Ibu Edwina Rudiarti. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Mutu Fakultas Ilmu Vokasi Bu Nes Pristia Eskep Mkep. Kepada Ibu kami persilahkan. Selamat kepada Ibu Pristia Riana, Bu Hajar. Ya, ini cocok bagus ya Pak. Bagus. Ijek. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Pangkalan Data Akademik Fakultas Ilmu Vokasi Ibu Desi Purwanti AMD. Kepada Ibu kami persilahkan. Mohon izin Bu Hajar, Pak Doni mendampingi. Mohon izin Pak Doni. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Rohani Siregar SST MKes. Bu Rohani nggak ada. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Tracer Study dan Kerjasama Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Dr. Gigi Emilia Christina Hutagal Mars. Kepada Ibu kami persilakan. Mohon izin Pak Niko. Bapak AG Dwi Winarno, mohon izin Bapak mendampingi. Bapak Haji Yana, Bu Ika. Selamat kepada Ibu Dr. Gigi Emilia Christina Hutagal Mars. Selanjutnya pengangkatan PJ Unit Publikasi dan HKI Fakultas Ilmu Kesehatan Nes Ika Juwita Eskep Mkep. Kepada Ibu kami persilahkan. Mohon izin Bapak Angga, Pak Anom untuk mendampingi. Selamat Ibu Ika.
Selanjutnya pengangkatan, sekali lagi boleh 2 kali. Pengangkatan PJ Unit Mutu Fakultas Ilmu Kesehatan Bapak Ahmad Subagio, SSI MPAN. Kepada Bapak kami persilahkan. Mohon izin Ibu Herlina ikut mendampingi. Selamat Bapak Ahmad Subagio. Pengangkatan PJ Unit Pangkalan Data Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Amalia Darmawati, AMD. Selamat kepada Ibu Amel. Ya. Boleh foto bareng Mas Yudi kalau berkenan. Pak Doni mohon izin mendampingi Pak Doni. Mohon izin Ibu Herlina ikut berfoto. Oh Pak Yudi yang foto. Aduh, jadi pengen ikutan ya. Selamat kepada Ibu Amel. Sekali lagi, Mbak Amel. Mbak Amel, satu kali lagi Mbak Amel. Ulangi Mas Albert. Mohon izin Mbak Amel. Terima kasih. 2 terakhir Ibu mohon izin. Pengangkatan bidang standar mutu dan audit Bapak Denny Alamsah SPMSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bu Ari, yang pada Denny. Selamat kepada Bapak Denny, mohon izin mungkin nanti Bu Rektor setelah ini ikut foto bersama. Selamat kepada Pak Denny. Selanjutnya pengangkatan bidang mutu dan pangkalan data Universitas Medika Suherman, Bapak Wahyu Maulana. Selamat kepada Bapak Wahyu Maulana. Selamat. Selanjutnya Ibu Nesieni Kuntari, kepada Ibu kami persilahkan. Mbak Yen.
Mbak Yeni Kuntari. Pak Ibu diperkenankan untuk duduk. Mas Malvin. Pak. Selanjutnya, naskah sumpah Rektor Universitas Medika Suherman kepada Ibu Dr. Trisa Setianingsi SKM MKM, kami persilahkan, dimohon kepada Bapak Ibu berkenan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mohon izin saya memimpin untuk pengangkatan sumpah jabatan Bapak dan Ibu yang hari ini dilantik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan bertanya kepada saudara-saudari sebagai unsur pimpinan atau unsur struktural tentang kesiapan dan kesungguhan sebagai berikut. Apakah saudara-saudari sanggup dan siap dilantik menjadi unsur struktural untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2023? Apakah saudara-saudari siap bersedia untuk menjalankan tugas sebagai unsur struktural masa jabatan sampai dengan 2023? Apakah saudara-saudari sanggup bekerja sama dengan seluruh sivitas Universitas Medika Suherman dan Yayasan Medika Bahagia dengan penuh integritas, dedikasi, entrepreneur, dan unggul? Setelah saudara-saudari siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai unsur struktural masa jabatan sampai dengan 2023 yang disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir, apakah saudara-saudari siap untuk diambil sumpahnya? Selanjutnya, mohon izin saya memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Tridharma Perguruan Tinggi dan Universitas Medika Suherman. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir hari ini, yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, mohon ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Yang non-muslim mohon izin. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku unsur struktural dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam menyelenggarakan dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Medika Suherman yang berlandaskan integritas, dedikasi, entrepreneur, dan unggul. Bahwa saya akan menjalankan amanah dan tugas saya sebagai unsur struktural
dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, naskah sumpah yang akan dipimpin oleh Bapak Amrullah. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali terkecuali Pak Denny dan Pak Wahyu. Mohon izin maju ke depan, Bapak. Pak Denny dan Pak Wahyu, mohon izin maju ke depan, Bapak. Bapak Ibu pimpinan, mohon izin berdiri. Masih berdiri. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sebelum saudara dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan bertanya kepada saudara sebagai struktural di Lembaga Penjamin Mutu Internal tentang kesiapan dan kesungguhan sebagai berikut. Apakah saudara sanggup dan siap dilantik menjadi unsur struktural LPNI masa jabatan sampai dengan tahun 2023? Apakah saudara siap bersedia untuk menjalankan tugas sebagai unsur struktural LPMI masa jabatan sampai dengan tahun 2023? Apakah saudara sanggup bekerja sama dengan seluruh sivitas Universitas Medika Suherman dan Yayasan Medika Suherman dengan integritas, dedikasi, entrepreneur, dan unggul? 4. Setelah saudara siap, bersedia, dan sanggup untuk dilantik sebagai unsur struktural Lembaga Penjamin Mutu Internal masa jabatan sampai dengan 2023 yang disaksikan oleh seluruh yang hadir di ruangan ini, apakah saudara siap diambil sumpahnya? Oke. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap Tridharma Perguruan Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal, dan Universitas Medika Suherman dalam mengamalkan dan menyelenggarakan visi, misi, tujuan, dan strategi. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga yang penting sekali didasari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku unsur struktural Lembaga Penjaminan Mutu Internal dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam menyelenggarakan dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi serta sistem penjaminan mutu internal di Universitas Medika Suherman yang berlandaskan berintegritas, berdedikasi, entrepreneur, dan unggul. Bahwa saya akan menjalankan amanat dan tugas saya sebagai unsur struktural Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Medika Suherman dengan setulus hati. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Berkenan untuk duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga dengan adanya pelantikan serta penyerahan SK jabatan hari ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Dengan adanya pengurus yang baru dilantik bisa membawa kebaikan, keberkahan,
untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin sesi foto bersama. Kita di Bapak di mana foto sesi bersamanya? Mau di sini atau di luar? Di depan, Bapak? Di sini aja, Bapak. Di sini aja, Bapak Ibu, kita mulai dari Kaprodi dulu, mungkin mohon untuk maju ke depan. Bapak Ibu pimpinan ikut serta di Bapak Ibu Kaprodi